Pernahkah kamu membayangkan seorang pemuda desa sederhana bisa menjadi miliarder hanya karena cintanya yang tulus kepada seorang wanita asing? Inilah kisah nyata yang akan membuatmu percaya bahwa cinta sejati bisa mengubah takdir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya yang bikin hati bergetar dan mata berkaca-kaca. Damar, lelaki berusia 29 tahun itu, tumbuh besar di sebuah dusun kecil di Banyuwangi. Ayahnya sudah lama meninggal saat Damar masih duduk di kelas 3 SD, tersambar petir saat berteduh di bawah pohon kelapa. Sejak saat itu, ibunya, Bu Marni, menjadi tulang punggung keluarga dengan berjualan pisang goreng dan kopi sachet di pinggir jalan. Damar kecil belajar sejak dini bahwa hidup tak pernah manis tanpa perjuangan. Ia tumbuh tanpa kemewahan, tanpa boneka robot atau sepatu baru saat lebaran, namun ia tak pernah mengeluh. Justru dari kekurangan itulah Damar belajar menghargai apapun yang ia punya. Sejak remaja, Damar mulai membantu sang ibu. Sepulang sekolah, ia biasa menggendong termos besar berisi kopi panas dan berkeliling ke pasar atau pangkalan ojek. Suaranya yang sopan dan wajahnya yang ramah membuat para tukang becak dan pedagang sayur menyukainya. Mereka sering berkata, "Dam, kamu itu ya, meski hidup susah, senyummu mahal banget." Damar hanya tertawa kecil, walau dalam hati ia sering bertanya, kapan hidupnya bisa berubah. Setelah lulus SMA, Damar mencoba berbagai pekerjaan. Ia pernah jadi kernet angkot, buruh bangunan, hingga jualan kaos di pasar malam. Semuanya ia jalani dengan ikhlas, meski lelah sering membuat tubuhnya limbung. Tak jarang ia tidur di emperan toko sambil memeluk ransel lusuhnya. Tapi ia selalu percaya, satu hari nanti, Tuhan akan membuka jalan yang tak pernah ia duga. Ia hanya belum tahu bahwa jalan itu akan datang dalam bentuk seseorang, dari negeri yang sama sekali tidak ia bayangkan. Bulan Februari yang panas di Bali menjadi awal dari semua perubahan. Damar baru saja diterima sebagai staf kebersihan dan pelayan lepas di sebuah homestay milik warga Jepang yang tinggal di Ubud. Ia tak tahu banyak soal pariwisata, tapi ia tahu cara membersihkan kamar, menyapu halaman, dan melayani tamu dengan ramah. Kunci sukses di tempat ini cuma dua, kata Pak Made, atasannya. Jujur dan murah senyum. Hari itu, ia mendapat tugas membersihkan kamar tamu bernama Haruka Yamamoto. Seorang wanita Jepang berusia sekitar 40-an, berkulit putih pucat dan rambut hitam legam sepunggung. Haruka baru saja tiba dari Osaka, dan menurut pemilik homestay, ia datang sendirian untuk mencari ketenangan. Ketika Damar pertama kali mengetuk pintu dan berkata, "Permisi, saya Damar dari staf. Bolehkah saya bersihkan kamarnya, Bu?" Haruka membuka pintu dengan ekspresi kaget tapi hangat. Mereka hanya bertukar sapaan singkat saat itu. Namun ada satu momen yang tak biasa. Saat Damar menunduk hendak mengambil spray yang jatuh, Haruka berkata dengan logat Jepang yang kental tapi lembut, "Kamu selalu tersenyum, meski kelihatan capek." Damar tertegun sejenak. Itu kalimat paling jujur dan perhatian yang ia dengar dari orang asing. Ia mengangguk kecil dan menjawab dengan lirih, "Hidup berat, Bu, tapi senyum bikin ringan." Sejak saat itu, Haruka tak bisa berhenti memikirkan pria muda berwajah legam dan mata jernih itu. Hari-hari berikutnya, Haruka mulai memperhatikan Damar dari jauh. Setiap pagi, Damar dengan tekun menyiram bunga, menyapu halaman, atau membawa sarapan ke kamar-kamar. Tak sekalipun ia tampak mengeluh. Bahkan saat harus membawa koper tamu seberat hampir 30 kilogram, ia hanya menghela napas lalu tersenyum, seolah rasa lelah sudah jadi bagian hidupnya. Haruka yang semula datang ke Bali untuk melarikan diri dari hidupnya yang kelabu, mulai merasa hidup kembali. Ia sudah 2 tahun menjanda sejak suaminya meninggal karena kanker lambung. Anak-anaknya sudah dewasa dan sibuk dengan hidup masing-masing. Rumahnya yang megah di Osaka terasa lebih sunyi dari kuburan. Ia datang ke Bali tanpa harapan, hanya ingin merasakan udara yang tidak mengingatkan pada luka. Tapi kini, tiap pagi ia menanti satu hal sederhana, melihat Damar lewat membawa ember atau sapu lidi. Sore itu, saat Haruka duduk sendirian di kursi rotan di taman homestay, Damar lewat dengan handuk di pundak. Ia baru selesai bersih-bersih kolam renang. "Boleh saya duduk?"
Tanyanya sopan. Haruka mengangguk sambil tersenyum. Mereka duduk berdua dalam diam yang nyaman. Lalu Haruka berkata lirih. Di Jepang, orang-orang jarang bicara hati. Semuanya terlalu cepat, terlalu kaku. Damar menoleh pelan. Di sini juga banyak yang keras hidupnya, Bu. Tapi kalau hati masih bisa bicara, kita nggak sendirian. Beberapa hari setelah percakapan itu, Haruka mulai mengajak Damar untuk menemani jalan-jalan sore ke pantai dekat homestay. Awalnya Damar canggung, takut dianggap melewati batas. Tapi Haruka selalu membuatnya nyaman, tidak menuntut, tidak mengatur. Hanya ingin berbagi waktu. Di bawah langit jingga Bali, mereka berjalan di atas pasir, saling bercerita. Haruka banyak diam, tapi sesekali tertawa mendengar cerita masa kecil Damar yang pernah mengejar ayam tetangga sampai masuk got. Damar pun pelan-pelan mulai membuka diri. Ia bercerita tentang ibunya, tentang rumahnya yang cuma berdinding bambu, tentang cita-citanya yang dulu ingin jadi guru tapi tak kesampaian. Saya nggak pernah mimpi tinggi-tinggi, Bu. Asal bisa makan dan ibu saya sehat. Itu udah cukup. Haruka memandang wajah Damar yang memerah karena malu. Di Jepang, banyak orang punya segalanya tapi tak tahu cara bersyukur, katanya pelan. Senja makin redup. Tapi hati Haruka justru terasa makin hangat. Ia tak tahu kenapa dirinya bisa merasa begitu tentram hanya dengan duduk di sebelah Damar. Lelaki ini tak tampan, tak kaya, bahkan tak lulus kuliah. Tapi ada sesuatu yang ia cari bertahun-tahun dalam hidup. Dan baru ia temukan di mata pemuda itu. 2 minggu berlalu cepat. Haruka harus kembali ke Jepang. Hari terakhirnya di homestay. Ia mengajak Damar makan malam di restoran kecil yang menghadap laut. Suasana sangat hening. Hanya suara deburan ombak dan obrolan pelan pengunjung lain. Haruka tampak gugup. Dan Damar bisa merasakannya. Ia tak pernah melihat wanita itu seberdebar ini. Sampai akhirnya Haruka memandang mata Damar dalam-dalam dan berkata dengan suara bergetar. Aku ingin kamu ikut aku ke Jepang. Tapi bukan sebagai pekerja, sebagai teman hidup. Damar terdiam. Mulutnya kering. Tangannya gemetar memegang gelas. Maaf, Bu. Saya ini siapa? Saya cuma orang kampung, Bu Haruka. Haruka menghela napas panjang dan menggenggam tangan Damar di atas meja. Cinta tidak mengenal kasta. Kamu mungkin miskin harta, tapi kamu kaya hati. Dan aku, sudah terlalu lama merasa sendiri. Damar menunduk, matanya basah. Dalam hatinya, ada pergolakan hebat, antara rasa takut ditolak dunia dan rasa bahagia karena dipercaya seorang wanita yang begitu jauh dari hidupnya. Akhirnya, malam itu, di tengah cahaya lilin yang bergetar ditiup angin laut, Damar mengangguk. Kalau Ibu Haruka yakin, saya siap ikut. Tapi izinkan saya pulang dulu. Minta restu ibu saya. Haruka tersenyum lebar. Air matanya menetes. Ia tahu, malam itu ia telah menemukan rumah yang selama ini ia cari. Bukan rumah berdinding beton, tapi rumah dalam bentuk hati pria sederhana dari Banyuwangi. Hari keberangkatan Haruka tiba. Damar mengantarnya ke Bandara Ngurah Rai dengan perasaan campur aduk. Ia berdiri di samping wanita yang kini mengisi sebagian besar ruang hatinya, tapi belum yakin apakah dunia akan mengizinkan mereka bersatu. Haruka menggenggam tangan Damar erat, seolah enggan melepas. Aku akan menunggumu di Jepang. Jangan takut. Aku akan bantu semua keperluanmu. Yang penting, restu ibumu, ya? Bisik Haruka lembut. Damar hanya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Saya akan kejar, Bu. Maksud saya, Haruka-san. Mereka sama-sama tersenyum kikuk. Sapaan formal itu perlahan berganti menjadi keintiman yang menghangatkan. Ketika Haruka akhirnya melangkah masuk ke gerbang keberangkatan, Damar berdiri terpaku. Ia menyaksikan wanita itu menghilang di balik pintu kaca, sambil menahan napas seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan kesayangannya. Ia tidak tahu, tapi hatinya mengatakan, hidupnya akan berubah mulai hari ini. Damar pulang ke Banyuwangi membawa sebuah keputusan besar. Ia tidak langsung bicara pada sang ibu malam itu. Ia hanya duduk di teras rumah berdinding bambu mereka sambil menatap bintang. Bu,
Kalau ada orang asing sayang sama Damar, ibu percaya? Tanyanya lirih, seperti berbicara pada langit. Ibu Marni yang sedang mengupas jagung di dalam rumah mendengar suara anaknya dan keluar. Ia duduk di samping Damar sambil meletakkan tangan tuanya di punggung putranya. "Kamu mau nikah ya, Dam?" Tanyanya dengan nada lembut tapi tegas. Damar menoleh cepat. "Kok ibu tahu?" "Ibu nggak bodoh. Kalau anak ibu mendadak pulang sambil senyum-senyum sendiri, pasti ada sesuatu. Cerita aja," ucap Bu Marni sambil tersenyum. Damar pun bercerita segalanya. Tentang Haruka, tentang rencana ke Jepang, bahkan tentang lamaran tak biasa itu. Sang ibu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Ibu ini orang desa, Dam. Ibu nggak ngerti soal Jepang. Tapi ibu tahu satu hal, kalau perempuan mau nikah sama kamu karena hatimu, bukan hartamu, berarti dia perempuan baik." Damar menunduk dan memeluk ibunya erat. Malam itu, restu pun mengalir seperti sungai tenang. Sebuah restu yang akan menjadi fondasi pernikahan tak biasa mereka. Haruka kembali ke Bali 1 bulan kemudian. Ia tak tahan menunggu terlalu lama. Kali ini, ia menginap di tempat yang berbeda, lebih dekat ke pemukiman lokal. Ia ingin mengenal Damar lebih dalam, termasuk keluarganya. Setelah beberapa hari beradaptasi, Haruka akhirnya datang ke rumah Damar. Meski hanya berdinding bambu dan lantainya masih tanah, Haruka masuk dengan senyum bahagia. "Aku nggak butuh istana. Cukup tahu disinilah kamu tumbuh. Itu sudah cukup," ucapnya sambil memandang sekeliling. Damar mempersiapkan segalanya. Ia meminta bantuan tokoh agama setempat untuk melangsungkan pernikahan secara siri. "Saya tahu Haruka belum mualaf, dan kami dari 2 dunia yang jauh. Tapi kami ingin hidup bersama tanpa dosa, Pak Ustaz," ucap Damar dengan mata lurus. Sang Ustaz mengangguk, setelah memastikan bahwa Haruka memahami maksud dari pernikahan ini, dan bahwa ini bukan paksaan. Dengan saksi seadanya, di bawah langit sore di halaman belakang rumah, Damar dan Haruka mengucap janji suci. Haruka belajar satu kalimat sederhana dari Damar. "Saya terima nikahnya Haruka dengan mas kawin seperangkat alat salat dan niat baik karena Allah." Tangis haru pecah saat Haruka mencium tangan Damar usai ijab kabul. Di dunia luar, mungkin pernikahan ini tak tercatat secara resmi. Tapi bagi mereka berdua, cinta ini lebih sah dari apapun. Cinta yang sederhana, tapi tumbuh dari 2 luka yang bertemu dan saling menyembuhkan. Beberapa minggu setelah menikah, Haruka mengurus semua dokumen agar Damar bisa ikut ke Jepang. Ia menghubungi pengacaranya, menyiapkan visa, dan bahkan membantu Damar belajar bahasa Jepang dasar setiap malam. "A, I, U, E, O. Itu vokal ya?" tanya Damar sambil mencoret-coret buku tulis bekas. Haruka tertawa dan mengangguk. "Betul. Nanti kamu cepat bisa, karena kamu pintar dan kamu punya motivasi," candanya sambil menyenggol bahu Damar. 3 bulan kemudian, Damar menginjakan kaki di Bandara Kansai. Udara musim semi menyambutnya dengan dingin yang menusuk, berbeda jauh dari panasnya Banyuwangi. Tapi Haruka sudah menunggunya di gerbang kedatangan dengan mantel tebal dan syal biru. Ia berlari kecil ke arah Damar dan langsung memeluknya. "Selamat datang di rumah kita," bisiknya. Damar memeluknya erat. Hatinya penuh rasa syukur dan gugup bersamaan. Ia tahu, babak baru hidupnya dimulai hari ini. Dan meskipun ia tak tahu pasti seperti apa tantangan di depan, ia siap melaluinya, bersama Haruka. Namun, hidup tak selalu mulus. Ketika bisnis warung Harudam makin dikenal, gosip mulai beredar. Beberapa teman Haruka yang dulu diam, mulai bersuara sinis. "Dia itu cuma numpang nama kamu, Haru. Hati-hati, banyak loh cowok Indonesia yang cuma mau harta," ucap salah satu sahabat lamanya saat mereka sedang ngopi. Haruka tersenyum, menahan sakit. Ia tahu Damar bukan pria seperti itu. Tapi kata-kata tajam itu tetap menyisakan luka di hatinya. Damar pun mulai merasa ada jarak. Haruka tak seceria dulu, lebih pendiam, dan sering termenung. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon apartemen mereka di Osaka, Damar memegang tangan Haruka. "Kalau kamu mulai ragu,
Lebih baik bilang sekarang. Aku siap mundur, ucapnya lirih. Haruka menatap matanya, lalu tiba-tiba menangis. Maaf, bukan karena kamu, tapi karena orang-orang yang tidak tahu apa-apa tentang kita. Aku cuma capek harus menjelaskan cinta kita ke semua orang. Damar mendekapnya erat. Biarkan mereka bicara. Kita buktikan saja lewat hidup kita. Malam itu, Haruka kembali percaya. Ia sadar, cinta sejati tidak lahir dari penilaian orang lain, tapi dari perjuangan dan ketulusan yang mereka bagi setiap hari. Damar tidak hanya berhenti di bisnis kuliner. Ia mulai bereksperimen dengan produk khas Indonesia yang dibawa ke pasar Jepang. Ia menjual sambal kemasan, kopi lokal dari Banyuwangi, hingga batik dalam bentuk modern seperti tote bag dan masker kain. Kalau kita bisa bikin Jepang suka sambal dan batik, kita sudah menang, katanya sambil tertawa. Haruka mendukung semua idenya, bahkan membantu mengurus izin distribusi dan marketing. Dalam waktu 2 tahun, bisnis mereka merambah ke e-commerce. Brand Haruka Dam menjadi nama unik yang melekat di hati para pembeli. Dari rumah kecil di Osaka, mereka menyewa gudang, mempekerjakan staf dari komunitas Indonesia di Jepang, dan bahkan membuka cabang di Fukuoka serta Tokyo. Damar pun diundang ke berbagai seminar sebagai inspirator bisnis diaspora. Namun ia tak pernah sombong. Setiap kali diwawancarai, ia selalu berkata, "Saya ini cuma anak kampung. Kalau saya bisa sampai sini, itu karena cinta istri saya dan doa ibu saya." Ucapannya selalu merendah, tapi wajahnya bersinar penuh keyakinan dan rasa syukur. Meski sudah sukses, Damar seringkali duduk termenung di balkon apartemennya, memandangi langit malam. "Aku rindu ibu. Aku rindu suara jangkrik. Aku rindu nasi pecel pagi-pagi," ujarnya pada Haruka. Haruka hanya tersenyum dan memeluknya dari belakang. "Kalau kamu ingin pulang, kita pulang. Jepang ini rumahku, tapi kamu juga harus merasa punya rumah. Ayo kita pulang ke Indonesia." Mereka pun merencanakan perjalanan pulang ke Banyuwangi. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri orang, Damar kembali menginjakan kaki di tanah kelahirannya, kali ini sebagai pria sukses. Rumah ibunya sudah ia renovasi dari jauh, menjadi rumah panggung bergaya tropis modern, tapi tetap mempertahankan sumur tua dan pohon jambu di depan. Bu Marni menangis saat melihat anaknya turun dari mobil mewah. "Ibu bukan bangga karena kamu kaya, Dam. Ibu bangga karena kamu masih Damar yang dulu." Damar memeluk ibunya dan berbisik, "Semua ini karena restu ibu. Kalau nggak ada ibu, nggak ada Haruka, nggak akan ada apa-apa." Haruka berdiri di sampingnya, membungkuk penuh hormat pada Bu Marni, lalu memeluknya seperti anak sendiri. Kepulangan Damar menjadi buah bibir di desa. Itu si Damar? Yang dulu nyapu hotel?" tanya seorang tetangga. "Iya, itu loh, yang nikah sama bule Jepang," sahut yang lain. Anak-anak berlarian menyambut mobil Haruka yang penuh oleh-oleh Jepang. "Permen Jepang! Permen Jepang!" teriak mereka. Haruka tersenyum sambil membagikan permen matcha. Tetapi tak semua menyambut baik. Beberapa warga yang iri mulai bergosip, "Damar itu beruntung aja dapat janda kaya. Coba kalau bukan janda Jepang, mana mungkin dia bisa kaya begitu?" Ucapan itu sampai juga ke telinga Damar. Namun kali ini ia hanya tersenyum. "Biarlah orang bicara. Yang penting saya tahu perjuangan saya," katanya kepada Haruka. Namun Haruka terlihat sedih. "Kenapa ya, Dam? Orang lebih suka mencurigai daripada bersyukur." Damar mengelus punggung Haruka. "Itu bukan salahmu. Kadang orang kecil nggak tahu cara melihat kebahagiaan orang lain. Yang penting kita tetap rendah hati." Mereka lalu menggelar makan bersama untuk warga desa, memperkenalkan budaya Jepang dan makanan khas Indonesia dalam satu meja. Malam itu, tawa dan tangis menyatu. Banyak warga akhirnya berkata, "Ternyata bule itu baik ya." Beberapa bulan setelah tinggal sementara di Banyuwangi, Haruka tiba-tiba merasa mual dan cepat lelah. Awalnya ia kira karena adaptasi makanan. Namun setelah memeriksakan diri ke bidan desa, Haruka keluar dari ruang periksa sambil menahan tangis. "Damar,
Aku hamil, katanya pelan. Damar tercengang. Beberapa detik ia tak bereaksi. Lalu tiba-tiba ia berlutut dan mencium perut Haruka. Alhamdulillah, Haruka, ini anugerah. Air mata Haruka jatuh membasahi pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahimnya yang dulu divonis lemah oleh dokter Jepang, kini bisa mengandung anak dari pria sederhana asal desa. Mereka memeluk di tengah halaman rumah dengan langit senja mengiringi. Bu Marni pun ikut menangis haru. Akhirnya, Damar benar-benar jadi laki-laki utuh. Kabar kehamilan Haruka menjadi kabar gembira bagi warga desa. Bahkan mereka yang dulu mencibir pun kini mulai menengok dan membawa buah tangan. Maaf ya, Dam, dulu saya salah sangka, kata seorang tetangga. Damar tersenyum dan menjawab, cinta memang tidak butuh bukti, tapi waktu akan membuktikan semuanya. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan tanpa ujian. Saat usia kehamilan Haruka menginjak bulan ke-7, ia mengalami pendarahan hebat. Malam itu Damar menggendong Haruka sendiri ke mobil dan melaju secepat mungkin ke rumah sakit kabupaten. Tolong selamatkan dia, Dok, saya mohon, katanya sambil menggenggam tangan Haruka yang mulai dingin. Tangisnya pecah. Ini bukan tentang uang, bukan bisnis, tapi tentang satu-satunya perempuan yang telah mengubah hidupnya. Dokter keluar dari ruang operasi dengan wajah tegang. Kami berhasil menyelamatkan bayi, tapi kondisi ibu Haruka masih kritis. Dunia Damar seakan berhenti. Ia berlutut, menangis di lantai rumah sakit, berdoa dalam bahasa campur aduk, Indonesia, Jepang, dan air mata. Malam itu ia tak tidur, hanya duduk di depan ruang ICU dengan tangan menggenggam botol doa dari ibunya. Ya Allah, jangan ambil dia sekarang. Setelah 2 hari yang penuh ketegangan, Haruka akhirnya siuman. Suaranya lemah. Dam, bayinya, dia sehat. Damar mengangguk cepat, mencium keningnya, dan berkata, anak kita laki-laki. Aku beri nama dia Haruma, gabungan dari Haruka dan Marni. Haruka tersenyum lemah, dan air mata bahagia mengalir dari sudut matanya. Hari kelahiran Haruma menjadi momen penting bagi keluarga kecil ini. Bu Marni menangis memeluk cucunya, sementara Haruka membisikkan doa dalam bahasa Jepang di telinga anaknya. Kimi wa watashi tachi no ai no shikoda, kau adalah bukti cinta kami. Warga desa pun mulai berdatangan, mengucapkan selamat dan membawa hadiah kecil. Tidak ada lagi cibiran, yang ada hanya kekaguman dan rasa hormat. Damar membuat keputusan besar. Ia membangun pusat UMKM di desanya, memakai sebagian besar dari keuntungannya di Jepang untuk memberdayakan tetangganya. Saya ingin anak-anak di desa ini tumbuh dengan harapan, bukan hanya impian, katanya saat meresmikan pusat pelatihan. Haruka pun ikut mengajar anak-anak bahasa Jepang, memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih luas. Siapa tahu nanti ada anak desa ini yang kuliah di Tokyo, ucapnya sambil tersenyum pada sekelompok anak kecil yang belajar hiragana dari papan tulis bambu. 5 tahun setelah pernikahan siri mereka, Damar dan Haruka menggelar pernikahan resmi secara agama dan negara. Mereka mengundang keluarga dari Jepang dan Indonesia. Resepsi sederhana namun penuh haru itu diadakan di halaman rumah mereka, dengan paduan adat Jawa dan sentuhan budaya Jepang. Haruka mengenakan kebaya putih dengan sanggul khas Solo, sementara Damar memakai beskap dan blangkon. Di atas pelaminan, mereka berjanji lagi, bukan hanya untuk saling mencintai, tapi untuk terus menginspirasi. Saya nikahkan kamu dengan Haruka binti Tanaka dengan mas kawin cincin emas dan Al-Quran, dibayar tunai. Suara penghulu menggema, diikuti anggukan tegas dari Damar. Air mata Haruka tak tertahan. Akhirnya, cinta mereka sah di mata semua, Tuhan, manusia, dan dunia. Arigato wene, Dam, untuk semua ini, bisik Haruka di pelaminan. Damar memeluknya dan menjawab pelan, kamu yang ajarkan aku arti cinta, haru, dan perjuangan. Anak mereka, Haruma, tumbuh sebagai anak yang cerdas dan penuh semangat. Meski baru berusia 4 tahun, ia sudah lancar berbicara 2 bahasa dan akrab dengan 2 budaya. Ia bisa menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul dan Sakura, bermain egrang dan origami dalam 1 hari.
Haruka dan Damar membesarkannya dengan penuh cinta, jauh dari tekanan status sosial. Setiap sore, mereka bertiga duduk di teras rumah, melihat matahari terbenam di balik sawah. "Nak, dunia ini besar, tapi jangan lupakan tempat ini. Ini tempat ayahmu belajar jadi manusia," kata Damar. Haruma mengangguk polos, memeluk ayahnya sambil berkata, "Aku sayang ayah dan mama." Damar dan Haruka hanya saling pandang, lalu tersenyum. Bagi mereka, kekayaan sesungguhnya bukan jumlah nol di rekening bank, tapi kehangatan keluarga kecil yang dibangun dari cinta, peluh, dan keyakinan. Kini, tahun demi tahun berlalu. Damar dan Haruka telah mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak desa, membangun jembatan antara Jepang dan Indonesia melalui budaya dan pendidikan. Banyak yang bertanya, "Apa rahasia kesuksesan kalian?" Dan mereka selalu menjawab sama, "Percaya pada cinta, dan jangan pernah malu jadi orang sederhana." Kisah mereka bukan sekadar tentang janda kaya dan pemuda miskin, tapi tentang dua jiwa dari dua dunia yang saling menemukan, saling menerima, dan berjuang bersama. Di mata dunia, Damar adalah miliarder diaspora. Tapi di mata Haruka dan Haruma, dia adalah suami dan ayah terbaik yang pernah ada. Dan jika kamu datang ke desa kecil di Banyuwangi itu, kamu masih bisa melihat mereka berjalan bersama setiap pagi. Damar menggandeng Haruka, Haruka menggandeng Haruma. Bertiga, menyatu dalam cerita cinta yang abadi.